Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Jendela Bogor. Kali ini Jendela Bogor akan menyajikan acara spesial buat masyarakat Bogor untuk mengenang para pejuang dan pahlawan yang telah gugur mengusir penjajah. Perlu kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November. Maka saya akan mengenang sosok para pejuang dan pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Jalan Kapten Muslihat yang berada di dekat Taman Topi selalu ramai dilalui warga Bogor. Jalan utama tersebut penghubung antara stasiun Bogor dengan Istana Bogor itu ternyata menyimpan sejarah panjang perjuangan rakyat Bogor menuju kemerdekaan. Nama jalan itu diambil dari nama pejuang Bogor, yaitu Kapten Tubagus Muslihat. Tubagus Muslihat lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 26 Oktober 1926. Tubagus sendiri merupakan gelar kebangsawanan suku Banten yang disematkan secara temurun kepada para keturunan Sultan Banten yang dari pihak lelaki. Ayah Muslihat adalah Tubagus Johanuddin, seorang kepala sekolah rakyat yang dipindah tugaskan dari Jakarta ke Bogor. Kapten Muslihat namanya sangat terkenal di kota Bogor. Namun tak banyak yang tahu tentang kisahnya yang gugur di usia muda saat berjuang untuk kemerdekaan. Pada masa penduduk Jepang, Kapten Muslihat pernah bekerja di Bosbow Prof Station atau Balai Penelitian Kehutanan di Gunung Batu, Bogor. Dia juga pernah bekerja di Rumah Sakit Kedung Halang, Bogor, menjadi juru rawat, lalu pindah lagi ke Jawatan Kehutanan. Saat itu kota Bogor dikuasai oleh tentara Jepang yang kemudian mendirikan pasukan peta atau yang kita kenal dengan pembela tanah air. Muslihat ikut bergabung dalam peta dan terpilih sebagai Hudanku atau komandan seksi atau peleton. Namun saat kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, tentara Jepang membubarkan peta dan menyuruh anggota peta yang ada di asrama untuk kembali ke kampungnya masing-masing. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tentara Jepang banyak yang kembali ke negaranya dan situasi itu sangat membuat rakyat mengusir penjajah semakin kuat. Kantor-kantor yang diduduki tentara Jepang berhasil direbut oleh pejuang dan beralih menjadi milik Republik Indonesia. Tak terkecuali TB Muslihat yang berjuang di Bogor, dan dia diangkat menjadi kapten dan ditugaskan sebagai Komandan Kopi 4 Batalion 2 Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR. Meski sudah merdeka, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari para penjajah setelah Jepang lengser. Datang tentara Inggris, mereka berhasil menguasai tempat-tempat utama. Di Bogor, tentara Inggris mencoba merebut istana yang waktu itu dijaga ketat oleh pemuda-pemuda Bogor. Mereka berhasil memasuki Istana Bogor dan memukul mundur para pejuang. Tak tinggal diam dengan hal itu,
tepat pada tanggal 6 Desember 1945, rakyat Bogor melakukan pemberontakan dengan menggunakan bambu runcing, golok, pedang, dan persenjataan seadanya. Mereka menyerang markas-markas yang diduduki Inggris. Suara tembakan dan pekikan merdeka terdengar di setiap pertempuran, hingga akhirnya dua timah panas tentara Inggris membuat perjuangan Kapten Muslihat berakhir. Sang kapten gugur di medan perang di usia yang masih muda. Kala itu pada tanggal 25 Desember tahun 1945, Kapten Muslihat bersama dengan pasukan melakukan penyerangan ke markas-markas yang diduduki tentara Inggris tersebut. Salah satu di antaranya kantor polisi yang berada di Jalan Banten di aroma perjuangan Kapten Muslihat atau yang dikenal dengan Wisnu Prasetyo. Kontak senjata pecah, pasukan Inggris dan para pejuang saling tembak. Kapten Muslihat keluar dari tempat persembunyiannya untuk melakukan penyerangan. Dia menembaki para penjajah dan sebagian tentara Inggris tumbang. Di tengah sidang berjuang melawan tentara Inggris, tiba-tiba sebuah timah panas menembus perut Kapten Muslihat. Kendati demikian, semangat perjuangannya tidak runtuh. Ia tetap berdiri dan menembaki para penjajah. Namun setelah timah panas yang kedua, Kapten Muslihat tumbang. Kapten Muslihat gugur di usia yang masih terbilang muda, yaitu 19 tahun. Sang kapten gugur di usia 19 tahun dan meninggalkan istri yang tengah mengandung. Jasa dan perjuangannya diabadikan menjadi nama jalan utama di Bogor, yakni Jalan Kapten Muslihat, di dekat topi atau yang disebut Taman Topi, dan dibuat patung khusus yang menggambarkan heroiknya sang kapten saat berjuang. Patung tersebut terletak di Plaza Taman Topi dekat Stasiun Bogor. Demikian sekilas mengenal tentang sosok pejuang dan pahlawan Kapten Muslihat asal Bogor. Sampai di sini perjumpaan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.